Review spesial perkenalkan pocong setan paling pasaran anjay. Pocong berasal dari kepercayaan masyarakat lokal Indonesia, khususnya Jawa Anying. Dalam budaya Islam di Indonesia, jenazah dibungkus kain kafan dan diikat di bagian kepala, leher, dan kaki. Kalau tali itu tidak dilepas setelah 40 hari, konon arwahnya gentayangan Anying. Penampakan pocong digambarkan sebagai mayat yang dibungkus kain kafan putih dari ujung kepala hingga kaki, dengan wajah pucat, bau busuk karena jarang mandi, dan mata kosong karena nggak punya cicilan anjing. Karena terikat, pocong tidak berjalan tapi melompat kayak kodok, meski beberapa versi cerita mengatakan ia bisa melayang bejir. Beberapa versi cerita menyebut bahwa pocong bukan selalu jahat. Buset, baru tahu gua anjay. Dalam sebagian kisah rakyat, bencong maksud gua pocong hanya ingin meminta bantuan agar tali kafannya dilepas, agar bisa bernapas. Maksud gua beristirahat dengan tenang anjing. Spesies pocong terbagi menjadi 3 varian anjay markunjay. 1 pocong varian original. Pocong yang satu ini paling umum anjing. Dia digambarkan masih suci atau meninggal secara wajar tapi belum bisa tenang bejir. 2 pocong varian red velvet. Pocong varian red velvet tergolong rare anjay. Konon sangat kuat dan penuh dendam, biasanya muncul karena mati tidak wajar anjing. Yang terakhir adalah pocong varian Oreo, simbol kutukan dan kemarahan. Digambarkan sebagai pocong berilmu tinggi, high level, membusuk, dan lebih rare dari pocong red velvet, bisa dibilang perwujudan introvert akut anjing. Dalam sudut pandang psikologi budaya, pocong dianggap sebagai simbol ketakutan akan kematian yang belum beres. Misalnya urusan dunia yang belum selesai atau pemakaman yang tidak sempurna. Banyak orang takut pocong tapi lupa takut akan amal buruknya sendiri. Dalam konteks spiritual, pocong bisa menjadi simbol untuk menegur kalian, wahai beban negara. Jadi varian mana yang kalian suka guys? Kalau gua tetap varian Mokondo yang terbaik anjing. Perkenalkan sundel bolong, subspesies dari setan kuntilanak anjay. BTW itu menurut gua. Konon nama sundel sendiri bermakna perempuan yang nakal atau seekor pelakor, sedangkan bolong bermakna berlubang bejir. Jadi sundel bolong adalah sosok pelakor dengan tubuh yang bolong di bagian punggungnya anjing. Menurut kepercayaan warga Konoha, sundel bolong berasal dari arwah pelakor hamil yang meninggal dunia secara tidak wajar, misalnya diperkosa lalu dibunuh secara tragis. Jadi punggungnya yang bolong itu bukan hasil dari sodokan maut ular Black Mamba anjay markunjay. Ada juga versi yang menyebut doi meninggal saat melahirkan, tapi bayinya keluar lewat punggung, sehingga tubuhnya bolong. Buset, bayi bajang bukan bayi manusia bejir. Sundel bool suka menggoda laki-laki, suka ngocok untuk kemudian menghantui atau mencelakakan mereka anjing. Konon sering muncul dengan rupa rambut panjang, jarang keramas, dan doi suka di tempat sepi seperti kuburan, bawah pohon beringin, jalanan sunyi aselole, atau dekat sungai biar kelihatan estetik anjay. Karena subspesies dari kuntilanak konvensional, sundel bolong juga hampir sama suaranya, yang ngebedain cuma mereka suka manggil nama seseorang bejir. Jadi, bisa dibilang sundel bolong bukan cuma hantu seram, tapi juga cerita rakyat yang syarat pesan moral tentang kesetiaan, penghormatan pada perempuan, dan akibat perbuatan buruk anjing. Hi takutnya. Perkenalkan Onryo, kuntilanak versi negara Jepang aselole anjay. Konon sejarah Onryo sudah ada di dalam kebudayaan Japones sejak era Heian sekitar tahun 794 sampai 1185 Masehi bejir. Yang jelas itu zaman hutan masih rimbun serimbun jembut. Ketimbang zaman sekarang yang dihuni manusia beban dunia yang maruk anjing. Onryo digambarkan sebagai perempuan, rambut panjang terurai karena jarang keramas, wajah pucat karena kurang pergaulan, dan berpakaian putih. Kalau berpakaian rapih itu biasanya suka nilep duit anjay markunjay. Dalam budaya Jepang, roh yang meninggal dalam emosi kuat lebih berpotensi menjadi Onryo ya, seperti pembunuhan, kekerasan, mikirin pinjol, dan kisah percintaan yang tragis bertepuk sebelah selangkangan bejir. Konon kemunculan mereka bukan hanya untuk membalas pelakunya atau menakuti kayak setan kurang kerjaan, tapi doi bisa menghancurkan siapapun yang mencoba menghalangi anjing. Selain bersifat individual, mereka juga bisa mengutuk seluruh keluarga atau wilayah sampai hancur. Lo ini gua nge-review setan apa nge-review koruptor anjay. Onryo menjadi simbol bahwa kejahatan dan ketidakadilan yang tak ditebus dapat menghantui dunia bahkan setelah kematian bejir. Jangan buat seseorang mati dengan air mata terakhir berisi penyesalan. Karena setiap tangis yang tak terbalaskan akan kembali mencarimu anjing. Dah.
Spesial malam Jumat kita review kuntilanak varian Red Velvet. Berbeda dengan kuntilanak varian vanilla yang pada umumnya yang digambarkan wanita berpakaian putih, muka amburadul gak karuan dan berambut panjang sepanjang harapan orang tua. Kuntilanak varian Red Velvet memiliki karakteristik berpakaian merah, rambut jarang disisir dan muka suram karena terlalu introvert dan auranya yang menyeramkan. Tapi lebih menyeramkan lagi kalau dompet kosong padahal baru gajian. Konon katanya ilmu dia lebih tinggi dari kuntilanak konvensional anjay. Asal-usul atau sejarah kuntilanak varian Red Velvet dipercaya sebagai roh perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar dan dendam kesumat. Misalnya karena keguguran atau meninggal saat melahirkan, tapi di setiap daerah punya cerita masing-masing untuk asal-usul kuntilanak varian Red Velvet ini. Kuntilanak merah tergolong hantu rare, jadi kalau kalian berjumpa dengan dia, ajakin nonton atau saling tukar nomor WhatsApp guys. Spesial horor kita review hantu suster ngesot anjay. Biasanya hantu suster ngentot, maksud gua suster ngesot, digambarkan sebagai wanita berpakaian suster putih berlumuran darah dengan wajah pucat karena kurang darah, soalnya darahnya buat nyoret-nyoret bajunya, dan rambut semrawut karena jarang sisiran anjing. Dengan kakinya terlihat hancur dan matanya tajam menatap korbannya, yang kebanyakan berhalusinasi utangnya lunas anjay. Konon hantu ini adalah arwah dari seorang perawat atau suster yang meninggal secara tragis di sebuah rumah sakit. Bukan di rumah kalian. Siapa sih yang nulis narasinya bodoh sekali anjing. Dalam beberapa versi ia diperkosa, lalu dibunuh, lalu tubuhnya disiksa hingga kakinya hancur bejir. Karena kakinya tidak bisa berjalan normal, setan yang satu ini menyeret tubuhnya dengan tangan kurang kerjaan amat. Jadi setan, kenapa kagak sekalian kelojot-kelojot kayak ular anjay markunjay. Suara gesekan tubuhnya dengan lantai sering dianggap sebagai pertanda kehadirannya bahwa ngepel lantainya belum selesai anjing. Banyak cerita menyebutkan bahwa suster ngesot sering muncul di rumah sakit, ya iyalah di rumah sakit masa di pohon mangga gimana manjatnya anjay. Suster ngesot adalah salah satu urban legend paling populer di Indonesia bejir. Beliau menjadi inspirasi film, sinetron horor, komik bahkan game dan konten horor digital. Gak seperti kalian tidak terkenal anjing, kalah sama setan cok. Kisah suster ngesot menggambarkan sosok korban ketidakadilan, khususnya perempuan yang disiksa atau dikhianati lalu meninggal secara tidak wajar. Ia menjadi lambang dendam arwah penasaran yang tidak bisa tenang karena trauma masa lalu. Sekian dan selamat ngesot. Kalah sama setan cok. Special horror kita review Kuyang anjay. Kuyang adalah makhluk gaib yang berasal dari cerita rakyat di Kalimantan, Indonesia bejir. Doi digambarkan sebagai hantu berkepala manusia yang terbang, dengan organ dalam seperti jantung, usus, ginjal, dan hati yang terluka karena kebanyakan makan janji seorang mokondo anjing. Anda pengen kaya? Mari berburu makhluk yang satu ini anjay. Mari kita berhitung biar kalian punya motivasi guys. Jantung 1 miliar, ginjal 2 miliar, hati 1 miliar, alamak duit cok. Mbak Kuyang diyakini akan mencari janin dari ibu hamil untuk meningkatkan kekuatannya. Ada benda yang ditakuti oleh si jeroan yang satu ini, yaitu cermin, sisir pisau, dan centong nasi. Ya iyalah, itu barang kalau dilempar kena muka aja sakit, apalagi kena ulu hati yang tersakiti anjay. Secara ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung keberadaan Kuyang sebagai makhluk nyata. Siapa juga yang mau nyari bukti Kuyang sebagai makhluk nyata bejir? Kayak gak ada kerjaan anjing. Mending nyari duit anjay. Kuyang sering dikaitkan dengan sosok perempuan yang menggunakan ilmu hitam untuk mencapai keabadian dan tetap awet muda. Mau keabadian itu mustahil anjay gurinjay. Kalau mau awet muda itu gampang. Cukup banyak duit dan tentunya manuknya gede, segede pohon pisang anjay. Kisah Kuyang mungkin juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kematian ibu dan bayi. Terutama di masa lalu ketika akses terhadap layanan kesehatan terbatas. Alamak sempak gua, lupa gua cuci asu. Spesial horor kita review hantu atau pesugihan babi ngepet anjay. Cerita babi lapet sangat populer di kalangan masyarakat di Konoha tercinta ini bejir. Babi ngepet dipercaya sebagai manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk berubah menjadi babi alamak bodoh ternyata. Praktik ini disebut-sebut sebagai bagian dari pesugihan, yaitu ritual gaib untuk mendapatkan kekayaan secara instan, tanpa harus kerja keras banting tulang. Gak tahu tulangnya siapa yang dibanting anjing. Saat seseorang berubah jadi babi ngepet, harus ada penjaga lilin dan mulut sambil komat kamit baca manga agar tetap aman selama proses berlangsung anjay.
Kalau lilin itu sampai mati dipercaya yang jadi babi ngepet bakalan celaka atau berubah lagi jadi seekor mokondo anjing. Kok ribet amat, kenapa kagak pakai kompor gas kan tidak perlu dijagain, tentunya lebih kuat dan lebih panjang nyalanya bejir. Nanti ada yang bilang gini, ya nggak bisa bang pakai kompor gas kan setannya mintanya pakai lilin. Babi ngepet konon beraksi pada malam hari ketika semua orang bobo. Doi akan ke rumah janda, maksud gua ke rumah warga, sambil mengendap-ngendap kayak mau maling jemuran anjing. Ciri-ciri daerah yang disambangi babi ngepet adalah banyak warga kehilangan uang secara misterius, tapi nggak ada jejak pencuri atau kerusakan. Alah banyak alasan bilang aja buat ngembalin utang, tapi kagak mau orang rumah pada tahu pakai nyalahin babi ngepet lagi bejir. Kisah ini memberi peringatan agar kita tetap berusaha dengan jujur dan sabar. Jalan pintas bisa terlihat menggiurkan, tapi akibatnya bisa fatal anjing. Keserakahan bisa membuat orang rela melakukan apa saja, bahkan berteman dengan jin atau melakukan ritual gelap. Cerita ini juga menyindir masyarakat yang curiga pada orang yang tiba-tiba kaya, tapi tanpa tahu kisah sebenarnya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menuduh tanpa bukti. Ngepet kali ya, enak. Special review perkenalkan tuyul. Tuyul adalah makhluk mitologi dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Anjay. Tuyul digambarkan sebagai makhluk halus berwujud anak kecil, muka pucet, masa depan suram, gak punya titit, kepala botak, dan suka mencuri uang dan perhiasan bejir. Ya, setan yang satu ini hobinya nyolong anjing. Tuyul adalah objek pesugihan bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri dengan ritual ilmu hitam Anjay Markunjay. Biasanya pelaku pesugihan karena pengen kaya cepat dan terlilit hutang. Gobloknya ampe ubun-ubun setan. Kalau pengen kaya ya kerja anjing. Kalau nggak pengen banyak hutang, ya jangan ngutang kintil. Aslinya hidup itu simple, lunya aja yang dibikin ribet ngikut gengsi setan. Kalau masih ngikutin gaya hidup elit, ekonomi kayak silit, gak bakalan ada kelarnya anjing. Tuyul biasanya meminta tumbal darah dari anggota di keluarga majikannya. Dapat duit ditambah sehat, kapan lagi guys? Tuyul dipercaya tidak bisa mencuri uang di bank atau ATM, karena uang di tempat tersebut dianggap lebih aman. Makanya jadi setan jangan kudet, jadi susah kan mau nyolong di ATM anjay. Mitos tuyul mengajarkan pentingnya menjaga harta benda dengan hati-hati dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk mendapatkan kekayaan. Mitos ini juga dapat menjadi refleksi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Jadi hiduplah seharusnya hidup. Spesial malam Jumat. Kita review genderuwo varian terlaris, yaitu varian Oreo Anjay. Genderuwo varian Oreo adalah makhluk halus yang digambarkan mempunyai badan besar wujud manusia bercampur boti, maksudnya kera, dan badan penuh jembut anjing. Genderuwo berkelamin laki-laki bejir sok tahu. Kira-kira udah disunat apa belum ya guys tititnya? Mas Gun lebih suka menakuti perempuan ketimbang laki-laki. Noh setan aja suka cewek, masa kalian suka adu pedang anjay? Dan dia suka melecehkan perempuan. Mau dong dilecehkan. Apalagi perempuan yang suka bilang, aku suka cowok humoris ala bacot anjing. Selain mengganggu, Mas Gun juga punya kerjaan sampingan, dia sering menjadi penjaga rumah maupun bangunan anjay. Apalagi dengan kemampuannya yang memungkinkan mereka berubah wujud menjadi Iron Man, maksud gua manusia. Aduh sayang banget, mending disuruh jadi tukang kuli daripada jagain rumah ya guys. Rupanya Mas Gun tidak hanya ada di negeri tercinta ini. Di Persia juga ada. Dalam sejarah kuno Persia terdapat mitos makhluk siluman air bernama Gandharawa yang rupanya melahap segala kebaikan yang ada di dunia. Nggak mirip itu. Genderuwo suka menempati pohon-pohon tinggi dan besar. Saya juga besar loh. Ada beberapa pohon yang diyakini sebagai tempat genderuwo, yakni pohon gayam, kapuk, dan beringin. Gua kira pohon bayam. Anjing cucian gua belum dijemur.